Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Pertama-tama kami sampaikan hormat yang setinggi-tingginya bagi dosen pembimbing kami, Ibu Dr. Nunu Dwi Retnandari MSI, yang menyertai kami dalam proses panjang penyusunan penelitian ini. Kemudian yang kedua, kami sampaikan hormat setinggi-tingginya kepada para dosen penguji yang sekiranya berkenan hadir dalam ujian akhir kami di hari ini. Perkenalkan, nama kami Rory Bufri, mahasiswa Magister Administrasi Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, nomor induk mahasiswa izin 20-468-PSP-06953. Mohon izin berkenan kami menyampaikan penulisan tesis kami, mempresentasikan penulisan tesis kami dalam rangka menyelesaikan pendidikan kami di Magister Administrasi Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kami melakukan screen share terhadap slide presentasi kami. Mohon izin. Adapun judul tesis kami adalah analisis partisipasi masyarakat dalam keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Adipura, Kota Bersih dan Hijau di Kabupaten Biak Numfor. Kami dibimbing oleh Ibu Dr. Nunu Dwi Retnandari MSI dalam rangkaian panjang penulisan penelitian ini. Kemudian pada slide selanjutnya, terkait dengan outline bab pertama itu adalah pendahuluan, bab kedua adalah tinjauan pustaka, bab ketiga adalah metode penelitian, keempat adalah pengelolaan sampah di Kabupaten Biak Numfor, nomor 5 adalah pembahasan, nomor 6 adalah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Selanjutnya, latar belakang. Biak Numfor adalah kota dengan predikat kota kecil terbersih di Indonesia sebanyak 5 kali berturut-turut dari tahun 2013 hingga di akhir tahun 2018. Adapun tujuan dari Adipura, program Adipura yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah mendorong komitmen kepala daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, menjaga komitmen kepala daerah dalam hal ini bupati dalam proses pelaksanaan pembangunan tetap patuh dan taat pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Yang kedua, tujuan hadirnya program Adipura adalah membangun seluas-luasnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam program. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat adalah salah satu kunci dari transformasi good governance dan reformasi birokrasi kita. Keberhasilan program persampahan itu bergantung pada tingkat partisipasi. Kita belajar dari Korea Selatan, Jepang, dan negara Swedia. Dahulu mereka mempunyai masalah yang sama terkait dengan pengelolaan sampah. Sampah tidak tertangani, sampah tidak mampu dikendalikan oleh pemerintah. Pada akhirnya sampah itu menimbulkan masalah yang lebih besar. Ketiga negara ini berhasil mereformulasi kebijakannya dengan memperkuat keterlibatan komunitas dan partisipasi masyarakat, tidak melaksanakan pengendalian, pengelolaan, dan penanganan sampah
secara parsial dilaksanakan oleh pemerintah setempat, tetapi menjahit kolaborasi bersama antara pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga adalah waste manajemen membutuhkan kolaborasi Pemda dan masyarakat. Pada titik ini, penanganan sampah yang dilaksanakan parsial oleh pemerintah itu secara nasional maupun secara daerah itu belum optimal. Data menunjukkan bahwa secara nasional ada sampah yang tidak terkelola dengan jumlah yang sangat besar. Telah saya tuliskan dalam tesis saya. Pihak Numfor pun pada kondisi yang sama secara nasional. Angka sampah tidak terkelola di Kabupaten Biak Numfor per tahun 2021 adalah sebesar 19,98% atau tonasenya adalah 4.242,1 ton. Dari total keseluruhan sampah 21.232,0,5 ton. Tentunya sampah yang tidak tertangani ini akan memberikan dampak baru apabila tetap di alam dan tidak terkelola. Angka nasional pun berada pada jumlah yang cukup besar, sekitar 33,26%. Sampah secara nasional itu tidak terkelola, tidak mampu terkelola, tidak mampu terkendalikan dan terbuang ke lingkungan. Jumlahnya 7,13 juta ton dari total timbulan sampah nasional 21,45 juta ton di tahun 2001. Dan ini berbahaya bagi kelangsungan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup kita. Kemudian poin selanjutnya adalah Adipura bukan semata sebuah predikat. Adipura pada suatu case yang lain itu tidak mendorong perubahan pemahaman. Keberhasilan daerah dalam mencapai Adipura itu ternyata tidak diikuti dengan perubahan pemahaman dan perilaku masyarakat. Program-program Adipura itu cuma semata capaian atau legasi kepala daerah dalam menaruh warisannya bahwa pada masa kepemimpinannya ada prestasi yang mereka raih, ada capaian yang mereka raih, ada penghargaan nasional yang mereka raih. Ini membantu pada beberapa daerah, membantu menjaga elektabilitas kepala daerah dalam posisi memperbarui kepemimpinannya dalam siklus 5 tahunan. Ini merupakan capaian-capaian yang merupakan capaian semu. Dia tidak membawa pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, cuma sekedar citra dari pelaksanaan pemerintahan. Terkait dengan penanganan sampah di Kota Biak itu baru dilaksanakan 70%. Dari keseluruhan sampah ada 30% yang tidak tertangani dan pengelolaan sampah ini baru dilaksanakan parsial oleh Dinas Lingkungan Hidup. Baik, selanjutnya dapat kita lihat sajian data dari slide selanjutnya, yaitu terkait dengan data BPS tahun 2018 terkait dengan angka-angka nilai indeks ketidakpedulian masyarakat terhadap isu-isu lingkungan hidup secara nasional. Ditemukan bahwa nilai indeks kepatuhan masyarakat di Papua itu pada tahun 2018 itu pada posisi di bawah rata-rata nasional atau 0,16% di bawah angka nasional. Artinya apa? Hasil rilisan BPS ini menunjukkan bahwa masyarakat di Papua, di Pulau Papua yang terdiri dari Papua dan Papua Barat, provinsi, maka angka ketidakpedulian masyarakat terhadap isu-isu lingkungan itu masih sangat rendah. Ditemukan fakta BPS, data seperti itu. Kemudian kita berlanjut lagi, di mana posisi masyarakat dalam
skop pelaksanaan program Adipura secara nasional. Kita lihat pada komponen Adipura itu terbagi atas dua, yaitu komponen fisik dan komponen non-fisik. Porsinya adalah 80% komposisi fisik dan komposisi non-fisik 20%. Pada komposisi fisik yang 80% itu dibagi lagi pengelolaan sampah sebanyak 50%. Tentunya pengelolaan sampah ini erat kaitannya dengan giat-giat partisipasi masyarakat. Kemudian 35% pengelolaan RTH juga ada giat-giat partisipasi masyarakat di dalam. Termasuk di dalamnya yaitu pengendalian pencemaran air. Fisik 80% ini adalah poin di mana kontribusi masyarakat untuk berpartisipasi ini seharusnya tinggi dalam capaian keberhasilan. Kemudian kita lihat non-fisik dari institusi sebanyak 30%, terkait dengan regulasi, terkait dengan kapasitas organisasi pengelolaan sampah, itu nilainya 30%. Kemudian 30% selanjutnya yaitu manajemen pengelolaan program, institusi pengelolaan program. Bagaimana sistem itu dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan program. Pengendalian itu dibuat untuk dapat mencapai program yang efektif dan efisien. Perencanaan dibuat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan program Adipura. Yang keempat, porsi pada non-fisik yaitu partisipasi masyarakat. Posisi 40% ini dalam konteks non-fisik adalah bagaimana masyarakat itu bisa terlibat dalam program Adipura, dalam proses-proses penyusunan kebijakan, dalam proses pengorganisasian komunitasnya, dalam proses-proses penyusunan regulasi, dalam proses-proses mencari jalan keluar dalam proses pelaksanaan program Adipura. Artinya bahwa dari komponen penilaian fisik Adipura dan non-fisik Adipura, partisipasi masyarakat itu bernilai 80%. Adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah, RTH, dan pencemaran air. Non-fisik masyarakat posisinya 40%. Jadi apabila dikalkulasi secara umum terkait dengan komponen-komponen yang mendorong keberhasilan Adipura di suatu kabupaten, di suatu wilayah, maka porsi partisipasi masyarakat itu pada komposisi yang cukup besar, baik itu dari fisiknya maupun dari non-fisiknya. Artinya bahwa apabila suatu daerah berhasil mendapat Adipura, kondisi ini mendorong adanya partisipasi masyarakat yang autentik. Tidak lagi partisipasi masyarakat yang sifatnya samar atau biasa disebut dengan pseudo participation. Selanjutnya pada slide yang berikutnya ini kita akan membahas tentang pernyataan penelitian, tujuan penelitian, manfaat dari pelaksanaan penelitian yang kami lakukan. Yang pertama terkait dengan pertanyaan penelitian, yang pertama itu bagaimana partisipasi masyarakat, derajat partisipasi masyarakat dalam keberhasilan program nasional Adipura di Kabupaten Biak Numfor. Yang kedua adalah untuk menyelidiki faktor-faktor apa saja yang memberikan pengaruh partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program nasional Adipura. Berikutnya yang kedua adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan bentuk partisipasi dan tingkat derajat partisipasi masyarakat dalam capaian keberhasilan program nasional Adipura di Kabupaten Biak Numfor. Yang kemudian kedua, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan capaian keberhasilan program nasional Adipura. Kemudian pada bagian ketiga adalah manfaat penelitian. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terkait bagaimana derajat partisipasi masyarakat dalam program Adipura. Teman-teman ini penting bagaimana mereformulasi kebijakan kita dalam pengelolaan sampah dalam bingkai besar program Adipura, mengetahui faktor-faktor yang memberikan pengaruh bagi partisipasi masyarakat,
dan kemudian manfaatnya yaitu memberikan saran perbaikan strategis kebijakan dalam upaya kita, pemerintah daerah, membangun kolaborasi dalam pelaksanaan Adipura di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang konsep-konsep partisipasi masyarakat. Bab 2, tinjauan pustaka terkait dengan konsep partisipasi masyarakat. Handbook of Public Participation, Creighton 2005 menyebutkan bahwa partisipasi publik adalah rangkaian proses di mana keprihatinan publik, kebutuhan, dan nilai dimasukkan dalam proses-proses pengambil keputusan. Dwi Payana 2003 setidaknya menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat itu terdiri dari 3 kriteria: voice, akses, dan kontrol masyarakat. Kemudian The International Association of Public Participation, Creighton 2005 menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat setidaknya terdiri dari 4 elemen. Yang pertama yaitu proses pemberian informasi kepada publik atau sosialisasi. Yang kedua adalah ada proses audiensi publik untuk mengetahui suara yang berasal dari publik. Yang ketiga, keterlibatan publik dalam pemecahan masalah. Yang keempat adalah kesepakatan antara publik dan pembuat kebijakan sebagai wujud dukungan dari perwakilan publik yang representatif. Kemudian secara normatif, konsep partisipasi masyarakat pun diakomodir dalam perundang-undangan kita. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 354 Ayat 3, menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat itu setidaknya harus ditemukan dalam A. Penyusunan dokumen public policy, B. Proses perencanaan, proses penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian setiap tahapan pembangunan. Yang C adalah pengelolaan aset, kekayaan, dan atau sumber daya alam daerah. Yang terakhir, pasal ini menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat harus ditemukan dalam proses kegiatan pemerintah, utamanya dalam pelayanan publik masyarakat. Selanjutnya kita membahas pada slide selanjutnya terkait dengan teori-teori, konsep-konsep teori terkait dengan pelaksanaan atau konsep yang kita adopsi sebagai teori-teori untuk membedah pembahasan kita di bab selanjutnya. Yang berikutnya yaitu teori dari Cohen dan Uphoff. Menurut Cohen dan Uphoff, setidaknya partisipasi masyarakat itu harus ditemukan, harus kuat. Dikatakan adanya partisipasi masyarakat itu kuat apabila ditemukan dalam partisipasi in decision making. Dalam proses-proses perencanaan kita harus ditemukan partisipasi. Yang kedua, participation in implementation, yaitu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Harus kuat ditemukan. Yang ketiga yaitu participation in evaluation, bahwa harus ditemukan partisipasi masyarakat itu hadir, kuat dalam proses-proses pengawasan program ataupun kebijakan publik. Yang terakhir, hendaknya partisipasi masyarakat itu hadir, kuat pada bentuk-bentuk swadaya masyarakat, pada bentuk yang mandiri dalam pemanfaatan hasil dari program, atau nomor 4 disebut participation in benefit. Kemudian bagaimana mengukur partisipasi masyarakat? Teori lama yang masih peneliti anggap sebagai sesuatu yang relevan hingga kini untuk mengukur derajat partisipasi masyarakat adalah teori tangga partisipasi seri R. Arnstein pada tahun 1969. Arnstein membagi dalam 8 derajat tingkatan partisipasi masyarakat. Derajat itu tertinggi adalah dikategorikan sebagai partisipasi derajat tinggi citizen power. Dia terdiri dari 3 anak tangga tertinggi, yaitu citizen control, yang artinya bahwa
kekuasaan masyarakat itu adalah mutlak dan sifatnya mandiri, hadir pada proses perencanaan, pengambilan keputusan, maupun pada tahapan manajerial pengendalian. Yang tangga tertinggi nomor 2 yang adalah delegate power. Artinya masyarakat itu hadir sebagai operator. Peran pemerintah itu ada pada proses pengawasan, memantau, dan mengarahkan serta memberikan tujuan. Delegate power. Anak tangga tertinggi ketiga yaitu partnership. Partnership adalah masyarakat dapat melakukan negosiasi. Masyarakat dapat melakukan posisi tawar terhadap keputusan akhir, namun dalam bentuk organisasi perwakilan representatif dari masyarakat. Misalnya barangkali mungkin kelompok kultural, barangkali kelompok-kelompok perwakilan wilayah, dan sebagainya. Pada pembagian yang kedua, menurut Arnstein, ada partisipasi masyarakat dengan kategori sedang atau tokenism. Tokenism ini terdiri dari 3, yang tertinggi adalah placation, di mana masyarakat memberikan masukan. Namun masukan yang diberikan masyarakat itu kekuasaan pemegang hak untuk visibilitas dan saran ada tetap pada pengambil kebijakan. Yang kedua yaitu consultation, yaitu partisipasi masyarakat melalui komunikasi 2 arah, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun hadirnya komunikasi 2 arah ini tidak menjamin ide-ide, masukan, input dari masyarakat itu dijadikan pertimbangan oleh pengambil kebijakan. Itu pada tataran consultation. Anak tangga terendah dalam partisipasi derajat sedang tokenism adalah informing. Apa itu informing? Informing adalah partisipasi masyarakat itu hanya satu arah dari pemerintah, dari public policy, datangnya satu arah. Ia bisa melalui kegiatan sosialisasi. Pada akhirnya umpan balik dari partisipasi masyarakat itu tidak ada. Kemudian pengkategorian terakhir yang ketiga yaitu derajat partisipasi masyarakat terendah, yaitu non-participation. Dia terdiri dari 2, terapi and manipulation. Terapi yaitu partisipasi masyarakat yang hadir itu hanya sekedar simbol. Kehadiran partisipasi masyarakat akan menimbulkan kekecewaan dari masyarakat itu sendiri. Yang terakhir, yang terendah dari derajat partisipasi menurut Einstein adalah manipulation, yaitu manipulasi. Partisipasi masyarakat itu hanya nama. Kehadiran masyarakat itu sangat-sangat kecil, bahkan kontribusi yang diberikan masyarakat itu tidak akan mempengaruhi apa-apa dan tidak akan mempengaruhi hasil. Inilah konsep-konsep yang peneliti akan sandingkan dan dipakai sebagai alat analisis untuk mengetahui apakah keberhasilan program Adipura 5 kali berturut-turut di Kabupaten Biak Numfor itu menghadirkan partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat yang nyata atau authentic participation, ataukah cuma fake participation, partisipasi yang semu, atau lazim disebut pseudo participation. Selanjutnya pada slide berikutnya kita akan membahas terkait dengan tujuan partisipasi masyarakat. Arnstein 1969 menyebutkan bahwa citizen participation is citizen power. Tujuan partisipasi masyarakat itu untuk pendistribusian kekuasaan dari pemerintah sebagai public policy kepada masyarakat. Ada share kekuasaan di antara keduanya. Sama-sama terlibat membangun terlaksananya program, terlaksananya public policy. Adanya komunikasi 2 arah antara masyarakat dan pemerintah.
Kemudian Ziegler dan Antolov menyebutkan bahwa tujuan partisipasi masyarakat itu untuk menciptakan visi bersama, memberikan sajian fakta yang definitif, membuka ruang debat, dan kemudian terkumpullah ide bersama yang memberi pengaruh kepada program untuk perbaikan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah membangun rencana, perumusan visi bersama dalam rangka menemukan tujuan. Yang ketiga adalah mengumpulkan gagasan, menjaring ide dan gagasan baik lisan maupun tertulis dari komponen masyarakat. Yang keempat adalah tujuannya yaitu menentukan prioritas atau membuat pilihan. Gagasan diorganisir dan diproteskan pada berbagai ide, informasi, data, dan input masukan. 5. Menjaring aspirasi dan masukan. Pada titik ini masyarakat berkesempatan dalam ruang partisipasi masyarakat ini, masyarakat berkesempatan untuk memberikan pengaruhnya bagi kebijakan publik, memberikan alternatif solusi desain hingga pada tataran teknis pelaksanaannya. Yang 6, yaitu mengumpulkan informasi atau analisis situasi. Masyarakat mendukung pemerintah sebagai public policy untuk identifikasikan kekuatan dan peluang guna mereduksi adanya kelemahan, adanya ancaman, dan strategi-strategi bagaimana untuk mengatasi kelemahan, ancaman, dan tantangan tersebut. Kemudian faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Hermawan dan Saryono 2016 menyebutkan 2 faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Faktor yang memberi hambatan bagi terciptanya ruang partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dalam sebuah program pemerintah, yaitu faktor pendidikan, 2 faktor ekonomi atau kesibukan akan pekerjaan. Jelita 2020 menyebutkan lebih banyak lagi faktor yang menyebabkan tidak berpartisipasinya masyarakat dalam ruang-ruang kebijakan publik. Yang pertama adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, memberikan pengaruh. Yang kedua adalah kesibukan atau aktivitas masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor kesadaran, aware masyarakat untuk terlibat, itu masih rendah. Yang keempat adalah transparansi. Transparansi artinya bahwa tidak ada keterbukaan dari pengambil kebijakan, tidak ada keterbukaan dari para perancang program untuk memberikan solusi, sosialisasi, memberikan kampanye-kampanye terkait dengan pelaksanaan program. Yang kelima adalah rendahnya pemanfaatan informasi, kurangnya pemahaman informasi masyarakat terhadap pelaksanaan program. Yang keenam adalah tokoh masyarakat atau dalam hal ini kepemimpinan. Kepemimpinan itu memberikan pengaruh, memberikan dorongan maupun memberikan hambatan terciptanya partisipasi masyarakat yang luas dalam pelaksanaan sebuah program. Setelah kita membahas tujuan partisipasi dan faktor-faktor yang memberi pengaruh bagi tingkat partisipasi masyarakat, maka slide selanjutnya kita akan berbicara tentang kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini kami gambarkan sebagai berikut, bahwa adanya pemerintah dan masyarakat memberikan pengaruh bagi tinggi rendahnya derajat partisipasi, ditilik dari partisipasi dalam membuat kebijakan, participation in decision making, participation in implementation atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, participation in benefit, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil program, dan yang terakhir adalah participation in evaluasi atau adanya hadirnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi program. Selanjutnya pada slide berikutnya bab 3 metode penelitian, teknik pengumpulan data penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, forum group discussion antara kelompok kepentingan, kelompok yang memahami, terus kemudian visitasi lapangan. Data sekunder kami kumpulkan dalam penelitian ini melalui dokumen dan bahan audiovisual, baik itu dokumen-dokumen perencanaan, dokumen-dokumen keuangan yang memberikan input data atau berkaitan, beririsan dengan penulisan tesis kami. Pendekatan penelitian kami adalah penelitian kualitatif, deskriptif. Lokasi penelitian adalah lokasi di Kabupaten Biak Numfor, khusus pada daerah-daerah
sasaran pelaksanaan program Adipura, yaitu pada distrik Biak Kota dan distrik Samova. Analisis dan penyajian data, reduksi data melalui proses ringkasan, penyajian data dalam bentuk pembahasan, dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Informan penelitian. Dalam penyusunan tesis ini, peneliti berusaha mencari corak yang mewakili seluruh komponen yang terlibat, yang merasakan, dan yang paham, tahu, maupun yang kurang pemahamannya dalam pelaksanaan program. Terdiri dari 34 orang informan pewawancara. Yang pertama, peneliti ambil 10 orang dari aparatur sipil negara Dinas Lingkungan Hidup sebagai teknis dari pelaksanaan program. Yang kedua, pada bagian berikutnya, peneliti mencari informan penelitian yang berasal dari responden perwakilan kultural Nusantara. Artinya, masyarakat Biak termasuk masyarakat yang cukup heterogen, banyak kultur di sini. Suara-suara kultur ini melalui perwakilan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kuatnya hasil penelitian dan wawancara yang kami laksanakan. Yang pertama dari Romawa Biak, anak adat Biak. Yang kedua adalah paguyuban warga Jawa Barat dan Banten, paguyuban warga Jawa Timur, dan Ikatan Keluarga Lombok di Biak. Kemudian responden komunitas. Komunitas-komunitas ini walaupun tidak konsen pada isu-isu lingkungan, namun pada titik tertentu kampanye yang dilaksanakan walaupun terbatas terkait dengan lingkungan, peneliti rasa, peneliti timbang dapat memberikan jawaban terhadap pembedahan masalah terkait dengan program Adipura. Yang pertama itu komunitas bongkar-bongkar Biak, komunitas rakyat Biak, komunitas jelajah, komunitas Tres Hero, komunitas peduli perempuan peduli, aksi sosial Biak, fotokopi, komunitas drone, dan 1000 guru penggerak. Yang kemudian pada bagian keempat, peneliti mewawancarai, menginvite responden berbasis komunitas keagamaan, tokoh-tokoh keagamaan. Peneliti menghadirkan mewawancarai singkat anggota Majelis Gereja Indonesia dari IA Samova, Ketua MUI, dan perwakilan dari Buddha Suci. Pada kesempatan penelitian ini pun penulis berkesempatan untuk mewawancarai keterwakilan masyarakat yang ada di legislatif, yaitu 2 anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan distrik Biak Kota dan daerah pemilihan distrik Samova. Kemudian peneliti pun menyasar akademisi dari dosen Akademi Teknik Biak, terus dan tidak kalah pentingnya bagi peneliti untuk mencari tahu, menggali informasi terkait dengan derajat partisipasi masyarakat melalui kepala-kepala wilayah atau kepala-kepala kelurahan di 2 distrik ini. Peneliti mengambil 2 dari Kelurahan Samova, yaitu Lurah Brambaken dan Lurah Samova, 2 kepala kelurahan dari distrik Biak Kota, yaitu distrik Burokup dan dari Lurah Burokup dan Lurah Sorido. Jadi total informan penelitian adalah 34 orang. Selanjutnya pada slide berikutnya, bab 4 terkait dengan gambaran umum lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor pada 2 distrik, yaitu distrik Samova dan distrik Biak Kota. Sebagai gambaran bahwa Kabupaten Biak Numfor adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang secara geografis terletak itu paling utara di Pulau Papua. Dalam peta itu kota kecil kepulauan paling utara persis di bibir Samudra Pasifik dengan jumlah penduduk pada tahun 2001 yaitu 134.650 jiwa yang terdiri dari 69.060 laki-laki dan 65.590 perempuan. Terdiri dari 19 distrik, 12 wilayah kelurahan, dan 258 kampung. Pelaksanaan program Adipura dilaksanakan di distrik Biak Kota dengan jumlah penduduk yaitu sekitar 43.724 orang, distrik Samova
dengan jumlah penduduk 34.414 orang dalam konteks pelaksanaan pemantauan dan penilaian program Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Lokus Kabupaten Biak Numfor dikategorikan dalam penilaian Adipura adalah sebagai kelas kota kecil, yang artinya jumlah penduduk di kota itu kurang dari 100.000 orang pada lokus penilaian program Adipura. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang pelaksanaan program Adipura di Kabupaten Biak Numfor. Program Adipura merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong implementasi kebijakan lingkungan dengan pendekatan wilayah, pendekatan implementasi kebijakan persampahan, dan pendekatan implementasi kebijakan penghijauan. Prinsip utamanya adalah pelibatan aktif masyarakat dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran sebagai kunci perubahan perilaku, terbentuknya sistem pengelolaan sampah, serta pemenuhan ruang terbuka hijau sesuai dipersyaratkan perundangan. Artinya, kota, kabupaten akan bersaing pada level kapasitas sistem pengelolaan sampah yang sama dan pemenuhan ruang terbuka hijau yang setara. Kemudian membahas lebih dalam terkait dengan teknis penilaian Adipura di Kabupaten Biak Numfor. Maka Adipura itu sejatinya dibagi dari penelitian atau pemantauan non-fisik. Non-fisik itu terdiri dari bagaimana pemerintah daerah itu berupaya melakukan progres melalui kebijakan-kebijakannya, yaitu peraturan, melalui sistem, SOP, alur misalnya, mekanisme pengelolaan sampah, dan kegiatan-kegiatan inovatif. Kegiatan inovatif ini seperti kegiatan Jumpa Berlin, lazim dikenal dengan Jumat Bersih di Kabupaten Biak Numfor, memrebranding dengan nama Jumpa Berlin, Jumat Pagi Bersih Lingkungan. Kemudian ada kegiatan Gemas Lisa, gerakan masyarakat lihat sampah ambil, lihat sampah pungut. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan inovatif belanja tanpa plastik. Bagian berikutnya dari penilaian Adipura adalah penilaian fisik. Penilaian fisik merujuk pada Permen LHK terkait dengan bobot dan komponen apa yang dinilai dalam lokasi yang dipantau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sarana-sarana prasarana aktivitas masyarakat misalnya, perumahan, permukiman, pasar, pertokoan, perkantoran, bandara, perairan terbuka, rumah sakit, dan lain sebagainya. Pada tahun 2013, Kabupaten Biak Numfor berkomitmen untuk melakukan perubahan besar dalam pengelolaan persampahan dan mendapatkan anugerah sertifikat Adipura. Sertifikat Adipura diberikan kepada daerah kabupaten kota dengan bentuk komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan lonjakan perubahan dari titik nol kepada capaian yang sudah ada, namun masih jauh dari kategori grade penilaian Adipura. Maka kabupaten tersebut diberikan sertifikat Adipura. Perubahan dilakukan, kerja-kerja dilakukan, perubahan sarana prasarana diperbaiki pada tahun 2014, 15, 16, 17, 18. Akhirnya Kabupaten Biak Numfor mendapatkan raihan penghargaan bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mendapatkan Piala Adipura sebanyak 5 kali berturut-turut. Selanjutnya kita akan membahas tentang profil pengelolaan persampahan di Kabupaten Biak Numfor. Dari pola penganggaran, dari tahun 2015 sampai tahun 2021, porsi penganggaran yang tersedia cukup besar. Fluktuatif, ada pada tahun 2017 tertinggi sebanyak 25 miliar, dan kemudian menurun sampai pada 2021 adalah 18 miliar. Namun porsi penganggaran ini dianggap dalam penelitian ini kurang ideal karena hampir 80% itu digunakan untuk belanja BBM dan honor. Artinya bahwa terserap banyak pada porsi-porsi belanja honor 500 tenaga kerja dan biaya operasional BBM armada pengangkut. Unit pelaksana Adipura di Kabupaten Biak Numfor adalah Dinas Lingkungan Hidup dengan jumlah ASN 4 jabatan
pengawas, 1 jabatan eselon 2, 8 jabatan administrator, dan pelaksana 58 orang. Tenaga pelaksana lapangan jumlahnya cukup besar, 500 orang. Kita punya sarana prasarana TPA, bank sampah, dan showroom armada, dibantu juga dengan armada mobil pengangkut. Namun pada beberapa kesempatan peninjauan di lapangan, armada-armada ini tidak optimal karena pada posisi rusak berat maupun rusak ringan. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Biak Numfor. Data ini kami kutip dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui website Sistem Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN untuk mengukur sejauh mana kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan dalam proses-proses keberhasilan Adipura di Kabupaten Biak Numfor. Data komposisi sampah berdasarkan sumber sampah. Data komposisi sampah tahun 2021 berdasarkan sumber sampah. Sampah itu berasal dari rumah tangga paling terbanyak, yaitu 41,42%, lalu sampah yang berasal dari aktivitas niaga sebanyak 19,38%. Kemudian dari jumlah sumber sampah dari rumah tangga, komposisi sampah terbesar adalah sampah yang berasal dari kayu dan ranting pada tingkat rumah tangga, yaitu 29,22%, dan kemudian sisanya adalah sisa makanan sebanyak 12,86%. Tren pengurangan sampah yang dilaksanakan tidak menunjukkan angka pengurangan yang signifikan di tahun 2021 dan 2022. Masih kecil, yakni pada 3,860,53 ton per hari. Analisis data menunjukkan bahwa sumber sampah terbesar berasal dari sampah rumah tangga, yang artinya adalah aktivitas masyarakat. Apabila masyarakat terlibat, tentunya angka-angka terbesar yang berasal dari rumah tangga, apabila masyarakat terlibat dalam proses reduce, reuse, dan recycle, proses-proses ini akan bisa ditekan. Yang kedua adalah komposisi sampah yang terbesar adalah sampah organik, dahan, dan ranting. Pada proses ekonomi sirkular, sumber jenis sampah ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena dapat diolah sebagai sumber penghasilan baru seperti pupuk pengomposan maupun alat media tanam yang sangat subur. Yang ketiga adalah jumlah timbulan sampah belum diimbangi dengan reduksi sampah, mengelola pengurangan sampah, dan penanganan sampah yang basisnya adalah kegiatan dari partisipasi masyarakat. Mengakumulasi kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Biak Numfor, dalam penilaian ini kami menilai bahwa kinerjanya belum optimal dalam penanganan sampah. Dari total sampah 21.232,05 ton per tahun, yang baru dikelola adalah 16,986,66 ton. Artinya ada sampah senilai 4.246 ton per tahun tidak mampu dikelola dan dibuang ke alam. Artinya bahwa ini berbahaya bagi alam apabila tidak mampu dikelola secara sepenuhnya. Data pengelolaan sampah nasional, total timbulan sampah nasional adalah 21 juta apabila diperbandingkan dengan Kabupaten Biak Numfor. Secara nasional pun baru terkelola 66,74% atau sebanyak sekitar 7,13 juta ton secara nasional per tahun. Sampah itu tidak mampu tertangani. Pada bab 5 pembahasan pada slide ini kita akan membahas tentang analisis partisipasi masyarakat dalam decision making dalam pembuatan perencanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan public policy dan perda pengelolaan sampah pada derajat non-participation class manipulation, karena pada saat proses-proses penyusunan perda tidak ditemukan hadirnya partisipasi masyarakat. Pemda merancang perda secara parsial dan baru ada perda ini setelah 5 kali keberhasilan Adipura. Seharusnya perda ini ada di awal agar
tersosialisasikan kepada masyarakat, masyarakat menjadi paham apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan apa yang harus dikerjakan. Ini tertuang semua di dalam Perda, termasuk dengan saksi-saksi pelanggarannya. Namun, Perda ini ternyata baru ada 5 tahun keberhasilan Adipura. Kemudian, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Adipura. Program Adipura pada Musrembang berada pada derajat tokenism classification, artinya walau secara kecil masyarakat itu memberikan masukan, namun kekuasaan pemegang hak untuk visibilitas dari saran itu tetap berada pada masyarakat. Yang kemudian mempertegas bahwa masyarakat tidak terlibat dalam proses analisis, dalam proses partisipasi masyarakat dalam pembuat kebijakan adalah adanya resistensi dari masyarakat dalam kegiatan dan pelaksanaan program Adipura. Ditemukan resistensi masyarakat dalam pelaksanaan program Adipura. Yang pertama itu ditemukan bahwa adanya protes dan pemalangan fasilitas pengelolaan persampahan, tempat pengelolaan sampah terpadu Vandoi. Karena beberapa hal masyarakat menolak, padahal sejatinya apabila tersosialisasikan dengan baik, masyarakat akan paham dan memberikan dukungannya. Yang kedua adalah ditemukannya resistensi dari masyarakat, penolakan dan pembakaran bak kontainer mobile oleh oknum masyarakat. Karena menganggap hadirnya sarana prasarana ini memberikan ketidaknyamanan bagi warga di permukiman. Yang B adalah analisis partisipasi masyarakat dalam implementasi. Pada partisipasi masyarakat dalam sosialisasi tidak ditemukan. Derajat tokenism class information, sosialisasi hanya satu arah dari pemerintah. Umpan balik dari masyarakat tidak ditemukan. Kemudian yang selanjutnya adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Pada derajat non-participation class terapi, partisipasi masyarakat sekedar kedok, kerja massal, pengoptimalan capaian-capaian keberhasilan Adipura adalah proses-proses yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, minim partisipasi masyarakat, pengkondisian, dan merupakan kerja parsial dari pemerintah daerah. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis partisipasi masyarakat dalam evaluasi, dalam pengawasan pelaksanaan program. Dalam pengawasan pelaksanaan program, peneliti memasukkan kelas partisipasi masyarakat pada derajat non-participation atau kelas manipulasi. Karena evaluasi program diselenggarakan oleh pemerintah daerah semata, tidak ditemukannya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengawasan. Misalnya, dalam tahapan proses pengawasan, pada pengawasan pendahuluan, tidak ditemukan. Pada pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program juga tidak dilaksanakan, dan tidak ada feedback atau pengawasan feedback terhadap umpan balik. Seharusnya pada proses pengawasan ini, partisipasi masyarakat itu setidaknya hadir dan besar untuk mengetahui, untuk menjadi pandu capaian-capaian program dan apa yang harus dievaluasi dalam pelaksanaan program agar tujuan yang dicapai menjadi efektif dan efisien sesuai dengan apa yang direncanakan. Pada bagian D, pembahasan analisis partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat, pemeliharaan hasil. Dalam pemeliharaan hasil ini sangat rendah. Hasil-hasil yang dicapai oleh program ini pemeliharaannya semata hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ini dapat dibuktikan bahwa capaian-capaian yang dicapai dalam keberhasilan program tidak pada kondisi terbaik setelah pelaksanaan program Adipura. Salah satunya diakibatkan oleh tidak hadirnya masyarakat berpartisipasi dalam program. Seharusnya pemanfaatan hasil yang baik ini apabila ada masyarakat hadir dan turut serta berkolaborasi bersama pemerintah, maka hasil-hasil ini menjadi berkelanjutan, dapat dimanfaatkan dalam rentan waktu yang panjang. Oleh karenanya, analisis partisipasi masyarakat in benefit, peneliti masukkan dalam derajat non-participation kelas manipulasi. Yang kedua,
perluasan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hadirnya Adipura ini tidak hanya menciptakan kota menjadi bersih dan hijau, tetapi seharusnya punya manfaat yang lebih luas. Adipura ini dapat diperluas manfaatnya menjadi sumber-sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Bukan hanya cipta kondisi kota yang bersih dan hijau. Pada imbas positif yang lebih jauh, tidak ditemukan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi. Misalnya ekonomi berbasis sirkular, berasal dari ekonomi hijau maupun inovasi persampahan bagi alternatif penghasilan ekonomi masyarakat. Pada beberapa kasus di tempat lain, Adipura itu memberikan dampak yang besar. Kegiatan-kegiatan pengelolaan 3R, industri kreatif berbasis sampah menjadi alternatif bagi sumber mata pencaharian baru masyarakat. Pada slide selanjutnya, pembahasan peneliti akan fokus pada penyampaian penelusuran jejak, visitasi lapangan untuk melihat kondisi terkini Adipura. Peneliti mendapatkan komponen penelitian yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan lokasi-lokasi mana saja yang menjadi lokus dari penelitian Adipura dan komponen-komponen apa saja yang dinilai. Hal ini penulis lakukan, turun lapangan ini penulis lakukan untuk memverifikasi temuan-temuan dalam proses-proses wawancara, dalam proses-proses diskusi bersama komponen masyarakat untuk mengetahui kondisi terkini dari keberhasilan program Adipura yang dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor. Untuk mengukur, untuk menjadi bahan informasi, memvalidasi data, temuan-temuan yang peneliti lakukan sebelumnya. Jadi peneliti menggunakan Permen LHK RI nomor P6 Men LHK Setjen garing Kum .1 garing 10 2019 tentang pemotongan Adipura. Isinya adalah lampiran lokasi dan komponen apa saja yang menjadi penilaian, dan ini berlaku di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Biak Numfor terdapat 21 lokasi yang dipantau untuk dinilai. Fasilitas-fasilitas umum, fasilitas interaktif masyarakat, dan pengelolaan tempat-tempat pengelolaan sampah. Sebagai contoh, permukiman pasang surut, jalan-jalan, pasar, sekolah, rumah sakit, pelabuhan, bandara, hutan kota, taman kota, perairan terbuka, saluran terbuka, pantai wisata, bank sampah, TPA, fasilitas pengelolaan yang dikelola oleh pemerintah maupun KSN. Dengan grade penilaian yaitu dalam permen sangat jelek itu dimasukkan nilai 30 sampai 45, jelek itu 46 sampai 60, sedang itu 67 sampai 70, kategori baik itu masuk di 71 sampai 80, sangat baik itu 81 sampai 90. Nah, temuan-temuan yang penulis temukan dari aktivitas penelusuran jejak pada lokasi-lokasi penilaian Adipura ternyata kondisinya tidak pada kondisi optimal. Bahkan pada beberapa kondisi itu tidak mencerminkan lokasi itu sebagai lokasi yang dinilai karena jauh dari kategori optimal. Sebagai contoh, pada komponen perumahan, sampah itu tidak terpilah, timbulan sampah liar itu masih ada, kegiatan masyarakat 3R tidak jalan, drainase kotor, sarana buang sampah tidak ada, gulma, rumput semakin tinggi. Di jalan-jalan kota juga demikian, timbulan sampah, drainase kotor, ludah pinang, sarpras tidak terpelihara, ditemukan rumput atau gulai semakin tinggi. Jadi rekam jejak penelusuran ini penulis men-tracking lampiran dari form penilaian yang dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor. Kesimpulannya adalah temuan hasil observasi turun lapangan menemukan bahwa lokasi penilaian Adipura tidak pada kondisi cermin kota predikat Adipura. Kondisi kotor, tidak terawat, pemahaman masyarakat rendah, dan turut serta menjaga sarpas program tidak ada, seakan jejak optimal sebagai lokasi Adipura itu tidak menjadi berkelanjutan. Pada slide selanjutnya, bab 6, faktor-faktor yang memberikan pengaruh bagi partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Adipura
dan keberhasilan capaian Adipura ternyata rendah. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut? Penulis menemukan dua faktor penyebab. Yang pertama berasal dari internal masyarakat itu sendiri. Yang kedua, yang menghambat partisipasi itu berasal dari pemerintah daerah. Yang pertama adalah pemerintah daerah itu terlambat menyusun regulasi terkait dengan pelaksanaan program Adipura. Kita tidak punya turunan perda yang sebagai rujukan bagaimana kewajiban dan hak masyarakat itu dilaksanakan dalam posisi penilaian program Adipura. Perda pengelolaan sampah baru selesai tahun 2021. Aturan ini seharusnya sudah ada dari awal. Aturan pijakan pelaksanaan program Adipura ini menjelaskan apa yang harus dilakukan masyarakat dan stakeholder terkait termasuk akademisi, dunia usaha, NGO, dan komponen lain seperti TNI Polri. Termasuk di dalamnya rangkaian manajemen pengelolaan sampah di Kota Biak. Ternyata perda ini belum ada. Yang kedua adalah tidak optimalnya komunikasi dan sosialisasi program Adipura yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sosialisasi yang dilaksanakan itu sangat kecil dan sangat terbatas. Karena seperti kita bahas sebelumnya bahwa porsi pembelajaran Dinas Lingkungan Hidup terdistrap oleh besaran pembiayaan kepada tenaga honorer dan operasional bahan bakar minyak armada pengangkut sampah. Yang kemudian adalah dalam proses komunikasi seharusnya pelibatan masyarakat kultural, perwakilan kelompok masyarakat kultural dalam hal ini adat suku Biak ini harus dilaksanakan dalam upaya kampanye, sosialisasi, dan penyedertahuan pentingnya pengelolaan sampah dalam penilaian program Adipura. Seharusnya ini dilaksanakan. Komponen adat memiliki pengaruh yang sangat kuat, bukan hanya pada masyarakat adat itu sendiri, bahkan pada beberapa kebijakan kearifan lokal yang dilaksanakan atau diterapkan oleh perwakilan adat kultural dalam hal ini suku Biak itu harus dipatuhi taat oleh suku-suku pendatang. Jadi apabila komitmen ini dipegang oleh pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan program Adipura, apa yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, maka dukungan dari adat ini sangat penting dan akan memberikan efek yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan program. Kemudian pada bagian B, faktor penghambat yang berasal dari faktor sosial budaya masyarakat, yaitu faktor persepsi masyarakat. Jadi masyarakat itu ternyata masih memiliki persepsi tradisional bahwa pengelolaan sampah adalah tugas dari pemerintah. Karena pemerintah itu memiliki dukungan anggaran yang besar dan petugas sampah yang banyak. Masyarakat itu cukup membayar retribusi pajak. Dan kemudian ada anggapan bahwa keberhasilan Adipura itu adalah keberhasilan politis kepala daerah, bukan bagian dari keberhasilan masyarakat secara umum. Untuk memperlanggeng, untuk memperpanjang suksesi kepemimpinannya, ada legacy yang dicapai pada tahun kepemimpinan. Pemahaman-pemahaman inilah yang menghambat masyarakat itu untuk terlibat dan berkontribusi terhadap Adipura. Padahal seharusnya hadirnya Adipura ini memberikan manfaat yang besar. Yang kemudian adalah faktor pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat di Biak masih rendah, angka partisipasi belajar juga rendah, masyarakat kurang memiliki akses terhadap pendidikan. Bukan hanya akses kepada pendidikan, tetapi masyarakat terbatas mendapatkan akses bagi guru-guru dan guru-guru yang berkualitas sesuai dengan mata pelajarannya. Kemudian pengalaman masyarakat dalam berorganisasi juga tidak ada. Organisasi seharusnya memberikan proses belajar bagi masyarakat untuk memahami. Organisasi formal maupun non formal memberikan edukasi masyarakat untuk terlibat, berkolaborasi, bekerja dalam tim, dan berkolaborasi juga bersama pemerintah dalam
tujuan yang sama, yaitu mencari kesejahteraan masyarakat. Yang kemudian ketiadaan sarana pembelajaran mandiri. Kita tidak punya perpustakaan mandiri dan fasilitas internet. Apabila apabila dua ini tercapai, kita memiliki perpustakaan, maka secara mandiri masyarakat itu akan terbuka mindsetnya, akan lebih mempunyai asupan pengetahuan baru terkait dengan konsep-konsep kebaharuan yang ada di daerah lain. Yang kemudian ketiadaan program edukasi untuk meningkatkan masyarakat. Seharusnya lembaga teknis pelaksana program Adipura, Dinas Lingkungan Hidup, melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas untuk memberikan pengembangan kemampuan masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bidang pengelolaan persampahan, yang pada akhirnya kegiatan-kegiatan ini pun akan memberikan efek yang lebih besar. Pengetahuan yang satu akan bias menyebar ke komponen yang lebih besar. Pada akhirnya pemahaman baru ini akan memberikan dukungan bagi capaian-capaian Adipura di masa yang akan datang. Slide terakhir, bab ke-7, yaitu penutup, yang kesimpulan bahwa yang pertama, derajat partisipasi masyarakat dalam keberhasilan program Adipura di Kabupaten Biak Numfor sepanjang keberhasilan 5 kali berturut-turut itu ternyata masih rendah, baik dari proses perencanaan, jejak ditemukannya partisipasi sangat rendah pada proses-proses pelaksanaan, proses pengawasan, dan pemanfaatan hasil program. Adipura adalah kerja parsial pemerintah daerah. Walaupun hadirnya Adipura adalah salah satu trigger bagi terbangunnya pemahaman masyarakat baru dan keterlibatan masyarakat berkolaborasi dengan pengambil kebijakan dalam mencapai tujuan Adipura. Yang kemudian yang kedua adalah faktor penghambat partisipasi dalam keberhasilan Adipura di Kabupaten Biak Numfor itu adalah faktor yang berasal dari pemerintah daerah. Ruang-ruang yang dibuka dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil program dari pemerintah daerah sangat kecil. Pemerintah daerah tidak mengundang hadirnya masyarakat, tidak merangsang hadirnya masyarakat. Pemerintah daerah bekerja sendiri atas sebuah program sendiri. Yang kemudian faktor internal yang berasal dari masyarakat, yaitu faktor sosial budaya dan pendidikan. Sosial budaya ini lebih kepada pemahaman masyarakat yang masih rendah. Yang kemudian rekomendasi yang perlu diberikan yaitu mereformulasi kebijakan pelaksanaan program Adipura dengan akses ruang pelibatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk masuk berkolaborasi, terlibat dalam tiap tahapan proses pelaksanaan program. Hal ini juga sesuai dengan amandah perundang-undangan. Yang kedua yaitu memaksimalkan peran media dan upaya sosial dalam upaya sosialisasi, kampanye, kegiatan penyedartahuan masyarakat terhadap program Adipura. Nomor 3 adalah sosialisasi perda, pengelolaan sampah, agar masyarakat terbangun pemahaman peran partisipasi dalam Adipura. Apa-apa yang tertuang dalam perda pengelolaan sampah seharusnya disosialisasikan seluas-luasnya, agar pelaksanaan kedepannya dapat berlanjut. 4, yaitu penguatan kapasitas masyarakat dalam program melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, tema-tema sampah, melalui penyedartahuan dan kegiatan pengembangan ekonomi berbasis ekonomi. Saya pikir itu akan merangsang masyarakat untuk mau bersentuhan dengan sampah yang pada sebagian orang itu adalah sesuatu yang tidak berguna. Tetapi pada kesempatan yang lain, di tempat yang lain, sampah itu menjadi sumber ekonomi baru dan mampu memberikan serapan bagi besarnya jumlah pengangguran. Demikian pada saat terakhir ini, pada slide akhir ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibu Nunuk Dwi Retnandari, Dr. MSI, menemani proses panjang penelitian ini, memberikan pandu, memberikan arah,
memberikan nasihat bagi tercapainya pelaksanaan tulisan ini. Kami pun sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya. Kami menaruh hormat sebesar-besarnya kepada tim penguji, Bapak, Bu dosen penguji, atas dukungannya, pembobotannya, koreksinya bagi penulisan tesis ini. Permohonan maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ada kata-kata kami yang salah, ataupun penyajian kami yang jauh dari kesempurnaan. Terima kasih Kasumasa. Tuhan menjaga kita, melindungi kita, dan menuntun kita dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Manseren Ifno Kokame. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.